Kita sudah menjalankan acara IBS, dakwah IBS Sharing series keempat. Dan ini acara ini kita ada dua agenda. Yang pertama kita tentang kajian bareng atau belajar agama bareng tentang fikih muamalah, supaya kita mengetahui halal haram pada saat kita berbisnis, supaya bisnis kita itu berkah dan sesuai dengan hal dan haram. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah itu kita ada namanya business sharing. Ya, business sharing dengan siapa? Dengan para pengusaha yang sudah sukses, sudah proven ya bisnisnya. Yaitu yang pertama dari Pak Maman sebagai owner Mega Baja, lalu kedua Bang Hindi Setiawan sebagai owner dari Bapak Raffi, lalu juga yang terakhir terkait dengan pajak itu Bang Sarsia, karena kita sebagai pengusaha juga harus taat dengan pajak. Dari dua tema ini, bisnis dan dakwah ini, apa sih yang diharapkan terkait dengan ini supaya berkaitan? Jadi kami mengharapkan yang pertama tentunya kita saling belajar tentang apa itu halal dan haram dalam muamalah. Nah setelah itu kita harapkan setelah kita saling kenal, saling ketemu, kita bisa kolaborasi, ya saling saling bekerjasama dalam bisnis. Karena yang namanya bisnis ini kan memang harus kolaborasi, ya kan? Yang non muslim aja, semua bisnis maksudnya, siapapun non muslim maupun muslim itu bisnisnya harus kolaborasi. Apalagi ya kita nih yang masih baru usahanya belum begitu lama, atau mungkin baru merintis, atau mungkin usahanya ingin di scale up lagi. Jadi artinya ujung-ujung ingin kolaborasi di antara kita semua ya, supaya bisa semakin baik lagi dan sesuai dengan syariat. Apakah ada penekanan bisnis syariah atau bagaimana? Ya, jadi yang namanya bisnis syariah, jadi bisnis itu kan pada dasarnya kan umum kan ya. Nah yang penekanan itu masalah bisnisnya itu harus sesuai dengan tentunya halal, itu pasti. Lalu juga bisnis itu jauh dari riba, ya tidak ada ribanya. Karena riba itu menghancurkan bisnis, bukan hanya bisnisnya, termasuk menghancurkan keluarga kita kan, itu namanya riba. Lalu berikutnya selain tanpa riba, juga tidak ada namanya gharar, ketidakjelasan dalam bisnis. Yang terakhir namanya kezaliman, tidak ada kezaliman. Ya jangan sampai bisnis itu malah menzalimi orang lain, itu kan masalah juga. Jadi tiga hal ini yang kita tekankan. Yang namanya bisnis kan pada umumnya kan halal aja. Tapi jangan sampai ada tiga ini. Itu harus bisnis tanpa riba, tanpa gharar, dan juga harus tanpa kezaliman. Himbauan untuk Gen Z nih. Oke, untuk Gen Z bisnis, jadi teman-teman Gen Z ini memang seharusnya juga bisa sebagai bisnis itu sebagai alternatif untuk dalam usaha. Kenapa? Karena dengan melalui bisnis itu insya Allah banyak lapangan pekerjaan yang terciptakan. Yang tadinya mungkin belum ada pekerjaan, melalui sebab kita adanya lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman Gen Z ini kalau bisa bukan hanya untuk lifestyle gaya hidup, tapi bagaimana juga yang namanya gaya hidup itu juga berbisnis juga. Bukan bisnis itu bisa sebagai salah satu lifestyle, tapi bisnis yang lagi-lagi yang sesuai syariah, yang jauh dari riba, tidak ada gharar zalim, dan juga bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat besar. Ada target nggak sih untuk pertumbuhan UMKM tahun ini? Target. Oke, target tentu kalau misalkan target itu kan dari pemerintah ya, tapi tentunya kalau misalkan kami di KPMI, terutama KPMI Kabupaten Jakarta, kami terus melakukan edukasi terkait dengan bisnis yang sesuai dengan syariah. Jadi bisnis syariah itu maksudnya bisnis umum, ya, tapi bisnis yang tidak ada ribanya, tidak ada gharar dan zulmnya. Karena lagi-lagi yang namanya bisnis itu bukan segalanya. Angka itu bukan segalanya. Angka itu cuma di atas kertas. Tapi pada akhirnya kan kita balik ke alam kita ya, maksud ke kampung kita, halaman kita itu akhirat. Makanya teman-teman semua ketika berbisnis, kalau kami di KPMI menekankan bisnis yang sesuai dengan syariat, yaitu tidak ada riba, tidak ada gharar, ketidakjelasan, dan juga jangan sampai ada kezaliman ya dalam bisnis tersebut. Ada tips-tips nggak sih untuk Gen Z yang baru membangun bisnis? Nah, untuk teman-teman Gen Z yang baru bangun bisnis ya, yang pertama terus belajar tentang bisnis. Karena yang namanya bisnis itu ya memang harus banyak belajar dengan yang sudah mulai lebih dulu. Dan pengalaman itu kan bisa dapat dengan cara sendiri atau dia dari pengalaman orang lain. Nah, kalau menurut kami yang lebih cepat prosesnya dari orang lain. Kita ambil pengalamannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa juga belajar tentang fikih muamalah. Karena lagi-lagi banyak dosa, banyak di kami. Kebetulan saya kan kerja di consulting, ya Lariba Consulting.
itu banyak ya yang sharing sama kami, yang cerita kami disebabkan karena riba bisnisnya hancur bener hancur karena tadi memang riba itu menghancurkan. Makanya jangan sampai bisnis kita itu ada ribanya, jangan sampai ada ketidakjelasan kepada masyarakat, juga jangan sampai ada kezaliman bisnis itu kepada masyarakat. Itu penting bagi teman-teman di Asia. Itu harapan untuk pemerintah. Nah, untuk pemerintah ya masya Allah pemerintah ini sudah apa ya, maksudnya sudah melakukan apa yang diperlukan ya menurut pemerintah. Jadi kami berharap pemerintah ya, semoga bisa lebih memasifkan gerakan untuk berusaha untuk berwirausaha, tapi bukan hanya usaha secara umum aja gitu. Maksudnya bukan hanya ilmu-ilmu yang umum aja, tapi juga harus perhatikan ilmu-ilmu terkait dengan tadi bisnis yang tanpa riba, bisnis yang tanpa koran dan tanpa zolim. Karena kalau misalkan hanya bisnis tapi ada ribanya, ada pokoknya itu sama aja gitu ya, malah bisa menghancurkan ya. Maka lagi-lagi ya kalau bisa terus digalakan untuk berbisnis, untuk berusaha, tapi bisnis yang tidak melanggar syariat Islam, yaitu tadi tanpa riba koran. Oke, terima kasih Pak Irek untuk waktunya. Muslim